Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Februari 2023. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita dan mau memberi senyuman kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa yang benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Dan Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, hari ini Sang Junjungan kita Yesus Kristus, Tuhan, mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Yesus mengingatkan kepada kita kalau berdoa saudara, jangan bertele-tele seperti orang tak mengenal Allah. Tapi Yesus Tuhan mengajarkan doa Bapa kami yang penuh makna. Dalam doa Bapa kami terlebih dahulu mengakui Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga. Matius 6 ayat 9. Karena melalui baptisan kita telah menjadi anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Galatia 4 ayat 16. Dia Bapa kita yang maha kudus, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 5. Maka kita pun harus berusaha kudus untuk menghadap Bapa. Dalam doa kita juga mengharapkan saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Kerajaan yang penuh damai seperti kehendaknya sendiri, biarlah di bumi pun yang kita hidup, yang kita jalani saat ini boleh dipenuhi kedamaian. Karena Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya saudara, kita bisa meminta dan memohon. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Kita diajar agar tidak serakah, hanya secukupnya saja. Tuhan Yesus juga mengajar kita selalu mengingatkan akan dosa-dosa kita yang kita telah perbuat dan mohon ampun saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Matius 6 ayat 12. Tapi Tuhan Yesus mau kita melakukannya terlebih dahulu. Kata Yesus seperti. Karena di dalam doa ini ayat 12 dikatakan seperti. Berarti kita melakukannya terlebih dahulu dengan mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Lengkapnya saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini saudara, kita semua diajak untuk meneliti batin kita, hati kita saudara. Masih adakah kebencian, sakit hati, dendam dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita? Kita perlu minta maaf saudara, kita minta ampun kepada saudara kita. Dan kita juga mau mengampuni mereka saudara. Baru kita minta ampun kepada Tuhan. Maka berkat kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan kita terima. Pemulihan dan kesembuhan akan terjadi di antara kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini saudara di akhir bulan ini dalam masa puasa dan pantang, kita semua diingatkan untuk selalu berdoa dengan benar saudara. Kita pun diajak tetap memeriksa batin kita agar tetap dalam kebenaran Tuhan. Kita diminta untuk berlatih dalam proses memaafkan, mengampuni saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita. Kalau kita mau mengampuni yang bersalah kepada kita, maka Bapa kita di surga pun akan mengampuni kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berjuang melawan keegoisan kita dalam masa prapaskah,
masa puasa dan pantang ini, kita tetap selalu berdoa, mendengarkan suara Tuhan kita melalui firman-Nya dan renungan-renungannya yang disampaikan. Tuhan Yesus, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami dapat memaafkan dan mengampuni saudara-saudara yang telah menyakiti kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.